aku malah jatuh cinta sama namanya jurusan keperawatan gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe agar edukasi kita selalu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Kortugi setiap harinya. Nah, kita jumpa lagi di sesi teman ngobrol Mindok. Di sini kita sudah kedatangan Sekar Arum Kusuma Aswin Putri STR Kes. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Arum. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam dok. Halo, baik dong pastinya. Keren. Semangat sekali. Oke, nah Arum ini adalah lulusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan beliau adalah D4 terapis gigi dan mulut. Nah, soal terapis gigi dan mulut kita udah pernah ngobrol di kesempatan yang lalu, cuman kita ngobrolnya sama D3. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan yang D4. Nah, bakal seru banget karena pastinya beda dong. Nggak mungkin sama dong antara D3 dan D4. Nah, bedanya apa? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan panggilannya siapa sih? Arum? Arum. Arum ya? Oke. Iya, Arum. Kita akan ngobrol dengan Arum. Gelarnya STR Kes apa nih gelarnya nih? S Sarjana? Sarjana Terapan Kesehatan. Nah, kita langsung masuk aja ke topik ya. Arum, kita mau nanya-nanya dulu nih. Dulu kenapa sih bisa pilih jurusan ini? Bisa diceritakan nih ke teman-teman, silakan. Jadi dari awalnya itu memang aku ada minat untuk di dunia kesehatan. Tapi sebenarnya tuh nggak langsung merujuk ke kesehatan, tapi aku lebih mengarah ke yang kuat hafalannya. Jadi aku tuh emang kuat hafalan sih daripada yang fisika yang seperti itu, matematika yang sangat wow gitu kan, agak-agak garu-garu kepala seperti itu. Nah, setelah itu cek dan dicek, emang dari awal tuh pengen masuk kedokteran dulu dan itu masih kedokteran umum ya. Terus kan biasa ya kalau misalnya kelas 3 SMA itu labil ya. Nah, di situ tuh. Jadi saya kan biasanya ada les tambahan. Nah, itu tuh kayak mulai goyah. Kenapa nggak Rum, kenapa kok kamu nggak masuk kedokteran gigi aja gitu. Terus mikir, akhirnya pindah tuh kedokteran gigi. Tiba-tiba tuh waktu itu tuh teman aku nawarin ada kamu tau nggak Poltekkes Kemenkes Yogyakarta? Hah? Apa tuh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta? Sumpah aku nggak tahu sama sekali dok, sumpah. Tapi aku nggak tahu nih di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu ada jurusan keperawatan gigi. Singkat cerita, aku kesana sama temenku. Nah waktu pas di sana kan otomatis ya dapat brosurnya. Nah di sana tuh ada 6 jurusan. 6 jurusan waktu di saat itu aku tahun 2015 ya. Nah setelah itu aku pulang menemui papa aku kan, "Pak, ini aku dapat brosur. Tadi tuh aku ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta nih," gitu. Nah, tak kirain papaku tuh nggak tahu. Ternyata tahu loh kan, dok. Aduh, ini emang kudet ya akunya ya. Bapaknya tahu, anaknya nggak tahu gitu. Lah, kamu pengennya apa gitu? Lah kayaknya yang aku dong keperawatan doang deh gitu. Soalnya kebetulan di sana ada 6 jurusan itu, ada dari analis kesehatan, terus ada keperawatan kayak anestesi seperti itu, terus abis itu ada kesehatan lingkungan, gizi, kebidanan, sama keperawatan gigi dong. Nah itu sama 6 itu ya. Tapi pilihan pertama itu memang papaku keperawatan gigi karena kayak papaku tuh memang tahu ada kayak perawat gigi, tapi tuh kayaknya tuh jarang denger gitu, dan kayaknya prospeknya bakalan bagus deh soalnya jarang gitu. Emang dari papaku emang di luar kebiasaan orang gitu ya. Nah kebetulan itu memang Poltekkes itu buka 2 jalur di saat aku tahun 2015. Itu ada namanya PMDP itu jalur raport kayak SNM lah. Terus abis itu ada Sipermaru itu kayak tertulis gitu. Jadi sistem penerimaan mahasiswa baru, disingkatnya seperti itu kalau Poltekkes. Nah, setelah itu aku lebih milih ke tes tertulis karena kalau PMDP itu
aku masuk di ini apalagi UN, jadi aku nggak mau ke fokus yang lain. Setelah ujian nasional itu kan pastinya aku mencoba berbagai jurusan, tapi emang aku lebih sukanya emang di dunia kesehatan, sampai aku keterima di salah satu universitas swasta teknik sipil, dan sempat jadi perdebatan tapi aku enggak deh gitu. Terus abis itu aku juga keterima di pendidikan kimia juga, ada biologi juga, biologi murni tapi enggak, keperawatan tadi juga gitu. Dan namanya juga ini ya, kayak takdir yang menentukan aku ke sana. Jadi aku kan tes dulu tuh SBM tuh ya dok ya. Tes SBM itu aku milihnya kan kedokteran gigi, jelas dong. Kan setelah SBM itu range waktunya itu tuh lama. Jadi aku harus mengikuti berbagai tes dulu, dan aku udah diwanti-wanti sama guruku, nanti kalau misalnya kalian nggak ini, kalian akan berbeda gitu, dalam artian jalurnya itu berbeda gitu. Aku nggak mau kan, pokoknya aku cari sekolah, pokoknya gitu, cari perguruan tinggi, gimana aku mau kuliah. Nah setelah itu aku tuh daftar Sipenmaru itu dok, jadi SBM terus Sipenmaru dulu. Nah Sipenmaru tes tertulisnya Poltekkes aku coba. Nah ternyata waktunya itu lebih cepat keluarnya hasilnya itu daripada si SBM. Nah jadi kan otomatis tahu nih ya, jadi udah lumayan nih. Dan di sana itu ya dok, aku tes tertulis dengan sombongnya aku, dengan apa ya, ini sebenarnya nggak boleh dicontoh sih, soalnya gini dok, aku tuh kan D4 ya, kan setara sama S1 ya dok ya. Pokoknya aku nggak mau D3 gitu, tanggung bener gitu kan. Daripada aku milihnya D3 keperawatan gigi dan aku setengah-setengah kan, ya udah deh aku milih satu jurusan D4 keperawatan gigi dengan lantangnya. Padahal teman-teman aku milih 2, aku cuman 1, dan kebetulan itu emang harganya lebih murah kalau satu jurusan. Jadi cuman satu jurusan itu cuman 150.000, tapi kalau 2 jurusan tuh 200.000, dan sekarang masih, tapi kalau jalur mandiri itu sekitar 250 gitu. Nah udah singkat cerita ya dok ya, kan keluar itu hasilnya ya kan ya dok, dan itu speechless banget sih dok ya. Pertama kali aku namanya tuh gak pernah dapat peringkat pertama dari aku SD sampai aku SMA, ini juara 1 di perguruan tinggi pula. Ini kayaknya aku bejo tuh beruntung banget gitu ya. Ya Allah, sumpah ini kenapa ya, aku bilang kayak gitu. Benar-benar speechlessnya di situ dok. Terus jadinya kayak menggebu-gebunya malah di keperawatan gigi. Jadi emang prinsip aku tuh emang cari yang negeri sih dok, karena pengen istilahnya gini ya dok ya, kakakku juga lagi kuliah, aku pengen meringankan nih gitu, gimana kalau misalnya aku negeri gitu dok. Jadi emang dari dasarnya, emang dari aku minat dari segi jurusannya memang, dan istilahnya memang Tuhan itu menyuruh aku untuk ya sudah kamu di sini dan kamu bisa jadi lebih baik gitu. Dan jujur aku masuk di keperawatan gigi ini benar-benar mengubah aku menjadi lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya gitu dong. Oke, menarik banget ceritanya. Jadi tadi yang menarik adalah ketika mantap di jurusan IPA ya. Kalau dulu kan di SMA itu ada IPA, ada IPS. Nah, persepsi waktu SMA dulu nih, IPA ini harus pinter di hitung-hitungan. Nah, IPS di hafalan. Ternyata ada IPA yang arahnya adalah hafalan, bukan hitungan. Nah, disitulah yang saya juga jadi pertimbangan bahwa saya ini orang IPA dulu waktu SMA, cuman hitungan saya lemah gitu. Dan saya pikir semua medis itu adalah jenis IPA yang sifatnya adalah lebih banyak hafalan daripada hitung-hitungan. Nah, kita di gigi kan hitungan paling mentok di 32 paling ya. Iya, bener. Selebihnya hafalan semua. Nah, Arum nih selama kuliah, awal-awal kuliah nih pernah nggak merasa, wah gue salah jurusan nih? Awal kuliah kalau aku tuh lebih bukan ke ininya salah jurusannya ya. Cuman kayak kan kepribadian aku itu emang kayak lebih ke tomboy ya dok ya. Jadi kaget di lingkungannya malah dok, karena
semuanya rata-rata itu tuh cewek semua, Dok. Jadi kayak, hah, cewek semua, mana pada pakainya tuh istilahnya bukan style aku gitu loh, Dok. Jadi, oh gitu ya. Jadi aku tuh agak berbeda daripada yang teman-temanku yang lain. Jadi kalau misalnya salah jurusan sih enggak, tapi memang waktu pas dulu ya udah sih coba dulu nih, siapa tahu kan mungkin kayak misalnya kan namanya juga waktu itu masih, ya aku bilang itu masih labil banget ya, Dok ya. Jadi ya udah deh, nanti tingkat 3 atau nanti semester 3 nanti aku coba buat tes lagi di kedokteran gigi gitu. Tapi ternyata tuh enggak sama sekali, aku malah jatuh cinta sama namanya jurusan keperawatan gigi. Ya ampun. Jadi saya nggak tahu kenapa insan pergigian ini memang lebih didominasi oleh cewek ya. Jadi di kedokteran gigi pun kayak gitu. Saya juga dulu kuliah 1:7. Jadi 1 untuk cowok, 7 untuk ceweknya, seperti itu. Ya nggak tahu kenapa pergigian ini banyak sekali ceweknya. Nah, karena kita udah berbicara soal kuliah nih, kita lanjut aja nih soal perkuliahan nih, gambarannya seperti apa nih? Oke, kalau misalnya dari segi perkuliahannya ya, Dok ya, jelas itu ada perbedaan dari D3 sama D4. Kalau D3 itu 3 tahun, tapi kalau D4 itu 4 tahun, 6 semester dan 8 semester. Sistem SKS-nya, kalau kita D4 itu ada 146 SKS. Nah, kalau misalnya D3, kalau nggak salah itu sekitaran 114 deh kayaknya. Kan biasanya di kedokteran gigi kan juga ada manggil pasien. Nah, kita juga ada pasiennya gitu. Kita juga memanggil pasien, dan kebetulan memang semesternya sama di semester 4 apa semester 5. Kalau D3 itu lebih cepat semester 4 kalau nggak salah, kalau tahunnya saya ya. Terus kalau misalnya semester saya lebih full pasien itu di semester 5. Jadi tapi sebelum kita masuk ke pasien luar itu juga kita menghadapi namanya pasien antar teman dulu, baru ke pasien luar, seperti itu. Perbedaan dari D4-nya itu kita tuh ada namanya mata kuliah yang mengajarkan tentang spesialistik. Jadi dari periodontologi, konservasi gigi, bedah mulut, kemudian prostodontik, ortodontik, seperti itu. Jadi 6 jurusan itu ada. D4 itu PKL-nya lebih banyak daripada D3-nya. Yang pertama itu PKL SD dulu. PKL SD serempak sama D3. Kemudian lanjut ke D3-nya rawat inap, kemudian KTI, kita lanjut ke PKL Puskesmas, tapi sudah disambi dengan rancangan ini skripsinya kita. Setelah itu sebelum PKL SLB, benar-benar sebelum PKL SLB kita sudah seminar proposal, seperti itu. Terus setelah itu setelah seminar kita PKL SLB, juga berbedanya dari D3, kita itu ada diajarkan untuk bisa berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi PKL di SLB dari tunanetra, dari tunagrahita, tunadaksa, tuna istilahnya autis pun juga kita istilahnya dari yang apa yang kita peroleh itu kita praktekkan langsung ke waktu pas kita PKL. Setelah PKL SLB kita ada PKL rumah sakit, dan PKL rumah sakit pun itu kan 1 bulan tapi dibagi jadi 2 minggu di Sarjito, 2 minggunya lagi di rumah sakit daerah, seperti itu. Jadi setelah kita PKL di rumah sakit itu sudah langsung terbit sidang. Jadi wow, rasanya campur aduk.